Suatu hari, terjadi sebuah fenomena alam luar biasa. Di bulan Desember tahun 2050, bumi terdampak ledakan supernova yang berjarak 500.000 tahun cahaya, memicu badai es di seluruh dunia. Suhu di kota-kota mencapai minus 70 derajat Celcius, dan badai salju berlangsung lebih dari sebulan, menyelimuti seluruh dunia dengan lapisan es tebal. Bencana ini menyebabkan kepunahan massal banyak makhluk hidup, termasuk umat manusia. Zhang Yi, seorang pengelola gudang di fasilitas penyimpanan supermarket terbesar di kota, berhasil bertahan hidup lebih dari sebulan di apartemennya setelah mengumpulkan sedikit persediaan makanan dan kebutuhan lain. Namun, seorang wanita yang sudah lama ia sukai, Fang Yuqing, mendatanginya dan membujuk Zhang Yi untuk membuka pintu apartemennya. Zhang Yi tak percaya. Fang Yuqing membawa sekelompok pria yang juga merupakan tetangganya. Mereka merampas seluruh persediaan makanan dan bahkan memutilasi tubuhnya untuk dijadikan stok bahan makanan. Di tengah rasa sakit yang luar biasa dan mendekati ajalnya, Zhang Yi bersumpah dia akan membalas dendam atas pengkhianatan dan rasa sakit yang ia alami. Entah apa yang terjadi, Zhang Yi terbangun kembali di apartemennya. Dia seakan diberi kesempatan kedua untuk hidup. Setelah melihat tanggal di ponselnya, dia sadar dia telah hidup kembali 3 bulan sebelum bencana terjadi. Kali ini, dia bertekad untuk tidak lagi menjadi korban dan merencanakan balas dendam. Sebuah sinar terang melintas di matanya, membuat Zhang Yi juga menyadari selain dia hidup kembali, kini dia juga memiliki kemampuan untuk menyimpan barang dalam dimensi lain dengan kapasitas tak terbatas, seperti inventory dalam game. Memanfaatkan kekuatan ini, Zhang Yi berencana mengumpulkan persediaan makanan dan alat kebutuhan lain untuk bertahan hidup. Mencoba menikmati hidupnya sebelum bencana, Zhang Yi menikmati makanan mewah dan membayarnya dengan kartu kredit, tanpa khawatir harus melunasinya. Ketika berjalan keluar dari restoran, Zhang Yi tak sengaja bertemu dengan Fang Yuqing bersama temannya, wanita licik yang menipunya di kehidupan sebelumnya, bahkan mengambil tangannya untuk persediaan makanan. Dia lalu berpura-pura ramah pada Fang Yuqing dan temannya, mengajak mereka belanja bersama, sambil menyimpan rencana balas dendam di hatinya. Setibanya di apartemen, Zhang Yi memasukkan semua belanjaannya ke dalam dimensi penyimpanan, sambil berpikir, masih banyak yang harus dia persiapkan sebelum bencana datang. Dia juga berharap bisa mendapatkan senjata untuk bisa melindungi diri saat waktunya tiba. Keesokan harinya, Zhang Yi mengeluarkan makanan dari tempat penyimpanannya, menyadari makanan tidak akan pernah busuk selama tersimpan di sana. Zhang Yi kemudian memesan ribuan porsi catering makanan mewah untuk segera dikirim, dengan alasan akan mengadakan pesta besar. Kemudian, Zhang Yi mengambil sertifikat apartemen dan menggadaikan apartemen dan barang berharga lain miliknya untuk pinjaman besar, sebelum uang kehilangan nilainya ketika bencana musim dingin datang. Dia berhasil mengumpulkan dana 9 juta yuan, atau setara 20 miliar rupiah. Zhang Yi segera memulai persiapannya. Zhang Yi menghubungi perusahaan keamanan terbaik untuk mengubah rumahnya menjadi benteng berlapis baja, memasang kaca anti peluru, sistem pemanas dan penyaringan udara, serta kamera pengawas 360 derajat, dan pintu brankas baja. Ia juga meminta akses senjata, yang membuat sang manajer terkejut, namun menyetujui semua permintaan Zhang Yi dan segera melakukan persiapan setelah Zhang Yi membayar uang mukanya. Selanjutnya, Zhang Yi mendatangi klub pemburu, dan membeli peralatan berburu dan busur panah sebagai senjata. Setibanya di lobi apartemen, pesanan makanannya telah tiba, menarik perhatian banyak orang dan juga Fang Yuqing, karena banyaknya truk yang berdatangan. Zhang Yi segera menyimpan semua barang ke ruang penyimpanan dimensinya, memastikan persediaannya aman untuk bertahun-tahun ke depan. Hari berikutnya, pekerja konstruksi mulai merenovasi apartemennya, merubahnya menjadi benteng baja yang tak tertembus. Sementara tetangganya bingung dan heran dengan semua perubahan Zhang Yi, namun dia tetap fokus, yakin mereka akan menyadari kebenaran pada waktunya. Zhang Yi juga membeli obat-obatan dari pabrik obat dengan harga tinggi, untuk memastikan dia mendapatkan semua obat, meskipun obat itu sudah dipesan pihak lain sebelumnya. Zhang Yi mulai menarik perhatian Fang Yuqing, yang penasaran dengan persiapan besar-besaran Zhang Yi. Fang Yuqing menghubungi Zhang Yi, penasaran dengan apa yang sedang Zhang Yi rencanakan, dan berkata bahwa dia sedang merindukan Zhang Yi. Tetapi, Zhang Yi mengabaikan perhatian palsunya, membuat Fang Yuqing kesal. Sementara itu, pembangunan benteng perlindungan Zhang Yi selesai, lengkap dengan sistem pengawasan di setiap lantai gedung. Zhang Yi puas dengan hasilnya, dia tahu dia tidak perlu melunasi tagihan, karena dunia akan segera mengalami kekacauan. Pengiriman terakhir berupa air minum tiba, diantar oleh Paman Yu, salah satu tetangga yang baik padanya di kehidupan sebelumnya. Zhang Yi memperingatkan Paman Yu tentang cuaca ekstrim yang akan datang, dan Paman Yu, meskipun ragu, juga berencana menimbun persediaan. Zhang Yi menghabiskan hari-harinya melanjutkan persiapannya, dengan membeli lebih banyak barang dan berlatih memanah. 3 hari sebelum bencana musim dingin, cuaca mulai memburuk. Saat bekerja, Zhang Yi memasukkan obat pada minuman dan menyajikan minuman itu kepada rekan-rekannya. Tak lama kemudian, mereka semua tertidur pulas, tepat sesuai rencananya.
Zhang Yi mematikan kamera pengawas dan dengan cepat memindahkan seluruh persediaan gudang ke ruang penyimpanannya, termasuk bahan bakar, makanan, dan peralatan penting lainnya. Perhatiannya tertuju pada peralatan ketahanan dingin yang baru saja tiba, yang dirancang untuk bertahan pada suhu ekstrim, lalu ia menyimpannya. Untuk menyempurnakan alibinya, Zhang Yi juga meminum obat tidur khusus dan ikut berbaring bersama rekan-rekannya. 2 jam kemudian, Zhang Yi dibangunkan rekannya yang panik. Mereka berkata semua barang di gudang telah hilang. Zhang Yi berpura-pura terkejut mendengarnya, dan tidak mengerti bagaimana stok barang untuk satu kota hilang begitu saja dalam waktu yang sangat cepat. Atasannya mengontak Zhang Yi, dan segera menuduhnya sebagai dalang pencurian, tetapi Zhang Yi menyangkalnya, berkata bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu semua. Semua staf kemudian dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi, tetapi tidak ada petunjuk yang didapat. Polisi memperingatkan mereka untuk tidak meninggalkan kota, selama kasus diselidiki. Zhang Yi berkata dalam hati, jangankan meninggalkan kota, dia bahkan tidak akan keluar dari apartemennya. Insiden hilangnya persediaan dalam jumlah yang besar itu menjadi berita utama di media. Semua kebingungan, bagaimana persediaan sembako dan logistik untuk satu kota hilang tanpa jejak dalam waktu hanya 3 jam. Di hari yang sama, salju mulai turun. Zhang Yi menyadari, turunnya salju ini menandakan bencana musim dingin beku akan segera dimulai. Dia pun bergegas pulang ke apartemennya. 3 hari kemudian, bencana musim dingin beku itu datang tanpa disadari semua umat manusia. Gelombang kejut dari ledakan supernova membawa malapetaka ke seluruh bumi, mengakibatkan penurunan suhu secara drastis sepanjang malam. Melihat salju yang turun dari dalam apartemennya, Zhang Yi tahu bahwa kali ini, alur ceritanya akan berbeda. Saat salju tebal mulai menutupi kota, para penghuni apartemen mulai merasa gelisah. Zhang Yi yang mengamati situasi tersebut, tahu betul bahwa bagi banyak orang, ini mungkin akan menjadi kesempatan terakhir mereka melihat salju. Zhang Yi tahu badai salju ini akan berlangsung lama, dan banyak yang tidak akan selamat. Di hari kedua, tumpukan salju telah mencapai ketinggian di atas 1 meter, dan menghalangi pintu masuk pemukiman apartemen sehingga mereka kesulitan keluar. Cuaca dingin ekstrim membuat para penghuni apartemen kedinginan, meski sudah menyalakan penghangat ruangan. Berbeda dengan Zhang Yi, yang tidur di apartemennya yang hangat. Zhang Yi lalu terbangun oleh telepon dari Fang Yuqing yang menanyakan tentang apa yang terjadi, dan hanya direspons dingin oleh Zhang Yi, yang mengakhiri percakapan tanpa memberi informasi. Fang Yuqing tanpa malu mengirim pesan agar Zhang Yi mengirimnya makanan karena dia tidak bisa keluar, dan mengetahui Zhang Yi telah menimbun banyak makanan. Zhang Yi membalas dengan mengirimkan foto hidangan daging dan minuman mewah yang akan dimakannya, membuat Fang Yuqing berkata dia akan menemani Zhang Yi untuk makan bersama. Namun, Zhang Yi menolaknya dengan sarkastis, berkata jika Yuqing mau, dia dapat membeli sendiri dan kemudian mematikan ponselnya. Ketika sedang menikmati makanannya, Zhang Yi menyadari sesuatu terjadi. Melalui kamera pengawasnya, Zhang Yi melihat Tianlin, sang pengurus gedung, mengumumkan agar para penghuni tidak panik karena badai salju akan segera berhenti dan melarang penimbunan bahan makanan, atau dia akan melaporkannya kepada polisi. Turun ke kerumunan, Zhang Yi dengan sengaja memancing Tianlin dengan mempertanyakan bagaimana Tianlin yakin bahwa badai salju akan segera reda. Pertanyaan ini membuat penghuni lainnya mendesak agar mereka diberi kesempatan menimbun bahan makanan, atau Tianlin harus bertanggung jawab jika sesuatu terjadi. Tianlin berkata bahwa pengurus gedung bekerja sama dengan otoritas kota, sedang melakukan penanganan, dan semua akan terkendali. Tianlin mencoba mengalihkan perhatian dengan menyalahkan Zhang Yi, memintanya untuk tidak melakukan provokasi, tetapi Zhang Yi tetap tenang dan tak peduli. Dia kembali ke apartemennya yang aman, menjauh dari semua keributan. Seminggu berlalu, salju terus menumpuk di sekitar gedung apartemen. Tianlin, yang tak tahan dengan kondisi tersebut, meminta bantuan Zhang Yi untuk membersihkan salju di pintu masuk. Zhang Yi menolak, menyebut usaha itu sia-sia, membuat Tianlin semakin marah. Tianlin mengklaim bahwa permintaan itu datang dari komite lingkungan, yang harus dipatuhi. Zhang Yi menyarankan agar Tianlin meminta bantuan Chen Zheng, bos konstruksi, atau Su Hao, pria kaya yang mampu membayar orang lain jika tidak mau bekerja. Dalam hatinya, Zhang Yi tahu bahwa Chen Zheng dan Su Hao termasuk orang-orang yang menjarah apartemennya dan menyiksanya di kehidupannya yang lalu. Tianlin nampak kesal. Dia lalu meminta bantuan kepada Chen Zheng dan Su Hao di grup chat. Melihat itu Chen Zheng marah, sementara Su Hao mengabaikannya dengan alasan kesibukan, yang membuat Tianlin semakin kesal dan menyalahkan Zhang Yi atas kekacauan yang terjadi. Merasa terganggu, Tianlin akhirnya menelepon Zhang Yi secara pribadi. Zhang Yi merasa jengkel, mengancam akan membunuhnya jika terus diganggu, membuat Tianlin ketakutan. Tak lama kemudian, Chen Zheng muncul di depan pintu Zhang Yi dengan marah, menganggap Zhang Yi berlagak sombong dan menentangnya. Saat Chen Zheng mulai menggedor pintu dengan ancaman, Zhang Yi mengarahkan busurnya, kemudian menembakkan panah, yang meluncur melewati lubang tersembunyi di pintunya. Tembakan panahnya tepat mengenai tulang kering Chen Zheng, yang membuatnya terjatuh sambil menjerit kesakitan, sementara Zhang Yi memperhatikannya dari lubang pintu apartemennya.
Chen Zheng terkejut dengan keberanian Zhang Yi, menyadari bahwa pemuda yang tampak lemah ini ternyata berbahaya. Di tengah dingin yang menusuk, Chen Zheng mencoba menghubungi layanan darurat, namun terhalang oleh kondisi cuaca ekstrim. Dia berjuang mencabut panah dari kakinya dan mengirimkan ancaman di grup, berjanji akan membunuh Zhang Yi. Dengan penuh amarah, Chen Zheng memanggil semua anak buahnya, yang kemudian segera berkumpul di rumahnya. Dia memerintahkan mereka untuk pergi ke rumah Zhang Yi, untuk memberinya pelajaran. Tak lama kemudian, sekelompok orang bersenjata, dipimpin oleh seorang pria botak, tiba di depan rumah Zhang Yi untuk balas dendam. Saat mereka mencoba menembus pintu, senjata mereka patah. Mereka terkejut menyadari pintu itu terbuat dari baja. Bingung dan tak berdaya, mereka menyadari bahwa usaha mereka sia-sia. Zhang Yi, yang mengamati lewat kamera pengawas, segera mengambil selang air dan menyemprotkan air dingin ke arah sekelompok orang itu, menyebabkan banyak dari mereka tergeletak kedinginan di lantai. Hanya beberapa yang berhasil melarikan diri, sementara Zhang Yi puas melihat efek air dingin yang menjadi senjata mematikan dalam cuaca ekstrim itu. Di rumah Chen Zheng, beberapa anak buahnya yang selamat, menggigil kedinginan. Mereka melaporkan tentang pintu baja Zhang Yi yang sulit ditembus dan taktiknya menggunakan air dingin untuk menyerang. Chen Zheng, frustrasi, memerintahkan anak buahnya berjaga di sekitar rumah Zhang Yi untuk menangkapnya saat dia keluar. Sementara itu, Paman Yu tampak memimpin sekelompok orang untuk membersihkan salju di pintu masuk gedung untuk mencari jalan menuju supermarket. Tak lama kemudian, mereka menyerah karena pekerjaan itu terlalu berat. Dari apartemennya, Zhang Yi mengamati, yakin bahwa upaya manusia takkan mampu melawan salju yang menutupi dunia. Berita di televisi melaporkan penanganan bencana salju, namun Zhang Yi sadar bahwa 95% populasi dunia akan mati membeku dalam bencana ini. Fang Yuqing mengirim pesan kepada Zhang Yi, mengeluhkan persediaan makanannya yang menipis dan berharap Zhang Yi dapat memberinya sedikit makanan. Zhang Yi membalas dengan mengirimkan foto lobster yang akan dimakannya, membuat Fang Yuqing merasa jengkel dan kecewa. Sahabat Fang Yuqing, yang melihat hal itu, menghubungi Zhang Yi, dan berkata bahwa Zhang Yi telah membuat Yuqing sedih, dan harus bertanggung jawab. Zhang Yi menganggapnya sebagai drama kecil dan membalas dengan dingin, membuat sahabat Fang Yuqing itu pun kesal. Fang Yuqing dan sahabatnya mulai berpikir untuk mencari pria lain yang lebih mudah dimanfaatkan. Fang Yuqing lalu menghubungi Chou Peng, salah satu pemuda yang tergila-gila padanya. Chou Peng segera datang, memberikan persediaan makanan, berkata bahwa itu adalah semua makanan yang dimilikinya. Sahabatnya segera menutup pintu, tanpa membiarkan Chou Peng berkata lebih banyak. Fang Yuqing tidak peduli dengan itu, dan hanya memikirkan cara untuk membalas perlakuan Zhang Yi. 5 hari berlalu, dan salju turun semakin deras. Sementara Zhang Yi nampak menikmati makanannya, menunggu drama besar yang akan datang.